warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Garuda. Perkenalkan, nama saya Zara Najwa Chandra Kirana. Perkenalkan, nama saya Kesha Dunia Zara Putri. Perkenalkan, nama saya Raja Septia Putri Aulia Sartika. Kami mahasiswa Universitas Awal Bros dari program studi S1 Kebidanan. Di sini kami akan menyelesaikan tugas PPKN, yaitu tugas video. Selamat menyaksikan. Menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah. Kasus anak putus sekolah masih terjadi di Indonesia. Puluhan anak di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat justru mengalami putus sekolah. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, kemampuan, dan karakter seseorang agar menjadi manusia yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan individu dan bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, manusia dapat berpikir kritis, bertindak bijaksana, dan berperan aktif dalam pembangunan nasional serta kemajuan peradaban suatu bangsa. Di era globalisasi dan teknologi seperti sekarang, pendidikan bukan lagi sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan. Anak muda harus dibekali dengan kemampuan berpikir kreatif, kolaboratif, dan adaptif agar siap menjadi perubahan zaman. Namun, pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, rumah, masyarakat, dan lingkungan juga berperan besar dalam membentuk nilai-nilai kehidupan. Pendidikan merupakan bagian terpenting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa karena melalui pendidikan lahirlah generasi yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa di antaranya Undang-Undang Dasar Negara 1945, Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selain hak, semua warga negara juga memiliki kewajiban di bidang pendidikan. Hak dan kewajiban selalu berjalan berdampingan. Karena mendapatkan pendidikan bukan hanya tentang menerima manfaat, tetapi juga tentang pelaksanaan tanggung jawab. Beberapa kewajiban terkait pendidikan: yang pertama, wajib mengikuti pendidikan dasar; yang kedua, menjaga disiplin dan tanggung jawab dalam belajar; yang ketiga, berperan aktif dalam meningkatkan pendidikan. Hak dan kewajiban dalam menjalankan pendidikan harus berjalan seimbang. Jika seseorang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, maka proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya, jika seseorang hanya menjalankan kewajiban tanpa mendapatkan hak, maka itu merupakan suatu ketidakadilan. Hak mendapatkan pendidikan berarti setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mengembangkan diri tanpa memandang ras, agama, suku, gender, atau sosial ekonomi. Beberapa bentuk hak dalam pendidikan meliputi: yang pertama, hak untuk mengakses pendidikan; yang kedua, hak atas kualitas pendidikan; yang ketiga, hak atas perlindungan dalam pendidikan. Pendidikan adalah hak dasar manusia, bukan hak istimewa bagi kelompok tertentu, serta tidak boleh ada diskriminasi dalam akses pendidikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin sikap warga negara dapat menikmati hak pendidikannya. Upaya pemerintah tersebut yaitu: yang pertama adalah membangun dan memperbaiki sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil; yang kedua, menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas; dan yang ketiga, menetapkan kurikulum nasional. Beberapa kewajiban yang harus dilakukan mahasiswa di kampus ialah menjaga fasilitas yang ada serta membayar uang kuliah tepat waktu.
Pak, bagaimana menurut Bapak tentang kenapa pendidikan itu penting bagi generasi bangsa Indonesia? Oke, pendidikan itu memang sangat penting ya bagi generasi muda ya. Memang karena di samping kewajiban kita untuk menuntut ilmu, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan di kemudian hari. Ya salah satunya yang menjadi pemimpin. Jangan kita mau dijajah oleh penjajah-penjajah lain atau negeri-negeri lain. Kalau misalkan kita tidak memiliki pendidikan yang bagus, ya otomatis kita tidak bisa menyuarakan hak-hak kita di Indonesia, termasuk warga negara yang baik. Dan tentu dengan pendidikan juga kita bisa mengembangkan karir, yang menciptakan lingkungan pekerjaan, dan tentu membimbing kita ke arah yang lebih baik. Baik, Pak. Terima One is the loneliest number that you